Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan, bahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Utamanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhir. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, bulan ini bertepatan dengan bulan Rajab dalam kalender Islam. Bagi umat Islam, ada peringatan hari istimewa dibanding bulan lainnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Fakhira Aulia Syalwa dari SDT Aliyah, akan membawakan tausiah dengan tema Isra Mi'raj. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, kalau kita berbicara mengenai Isra Mi'raj, maka akan timbul 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa arti Isra Mi'raj menurut bahasa dan istilah? Menurut bahasa, Isra artinya perjalanan dan Mi'raj artinya naik ke Sidratul Muntaha. Sedangkan menurut istilah, ialah perjalanan satu malam baginda Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7 ditemani oleh malaikat Jibril. Pertanyaan yang kedua, apa sebab terjadinya Isra Mi'raj? Yang pertama, menurut kitab Durratun Nasihin diriwayatkan bahwa terjadi pertengkaran antara langit dan bumi, masing-masing merasa lebih baik dari yang lain. Langit membanggakan Baitul Ma'mur, sedangkan bumi membanggakan Baitul Haram. Tetapi ketika bumi membanggakan Rasulullah SAW, maka langit tidak bisa membanggakan yang lainnya. Pada saat itu, langit memohon kepada Allah SWT untuk menaikkan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sebab yang kedua, meninggalnya Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau. Mereka berdua wafat di tahun yang sama, dan mereka berdua juga sebagai pelindung Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tahun itu disebut dengan tahun Al-Muzni atau tahun kesedihan. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari Isra Mi'raj? Tujuan Rasulullah SAW Isra Mi'raj adalah Allah SWT secara langsung memberikan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Dari peristiwa Isra Mi'raj
Dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kita bisa petik pelajaran bahwa sholat ialah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tahan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat 5 waktu kita, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, serta sholat subuh yang tidak boleh kita tinggalkan. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka neraka jahanamlah tempat kembalinya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Artinya, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sebelum saya akhiri tausiah ini, saya bacakan satu pantun. Ke pameran mencari hadiah, pulangnya dapat oleh-oleh dari Sumbawa. Selamat menyambut Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Semoga pribadi dan keluarga semakin bertakwa. Demikian tausiah singkat ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usini nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.